fakta kebenaran. Wali Songo. Di tengah maraknya konten kabar berita saling mengklaim keturunan Nabi, kabarnya juga mereka meragukan realita bahwa Wali Songo Juriah Rasulullah. Berikut ini penjelasan yang diuraikan serta fakta-faktanya oleh Kiai Haji Agus Sunoto mengenai Wali Songo. Wali Songo semacam lembaga dakwah yang beranggotakan 9 tokoh penyebar agama Islam. Mereka berdakwah secara sistematis dan terorganisasi, melakukan usaha-usaha pengislaman masyarakat Jawa dan pulau-pulau lainnya. Anggota Dewan Dakwah ini tetap 9 orang, sehingga jika ada salah seorang anggotanya yang meninggal, maka anggota lain masuk menggantikannya. Wali Songo menurut Kiai Haji Agus Sunoto, semuanya bergelar Sunan, selaku gelar kehormatan penguasa dunia sekaligus gelar guru spiritual yang memiliki sejumlah keistimewaan. Masing-masing memiliki tugas dalam dakwah Islam melalui berbagai perbaikan sistem, nilai dan sistem sosial budaya masyarakat. Kesembilan anggota Wali Songo yang termasyhur adalah Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Kalijogo, dan Sunan Muria. Secara umum dapat dikatakan meski kegiatan dakwah di Nusantara sudah dimulai sejak abad ke-7, tetapi Islam belum diterima secara masif oleh penduduk pribumi dan itu berlangsung hingga pertengahan abad 15. Baru abad ke-15, tepatnya era dakwah yang dipelopori para sufi yang dikenal Wali Songo, Islam dengan cepat diserap melalui asimilasi dan sinkretisme budaya Nusantara. Lantas mengapa di tangan para Wali Songo, Islam begitu cepat diterima penduduk Nusantara, khususnya penduduk Pulau Jawa? Fakta sejarah menunjukkan bahwa kunci gerakan dakwah Wali Songo adalah damai, toleran, dan berpijak pada 2 prinsip, yaitu dakwah dikemas dalam nasihat-nasihat yang bijak dan argumen yang kuat, disampaikan secara bertahap dan tidak frontal, sambil melestarikan budaya-budaya lokal yang baik dan sudah ada, menyerapnya ke dalam Islam dan mewarnainya dengan ajaran tauhid. Dakwah mereka dilakukan dengan pendekatan persuasif, keteladanan, kasih sayang, dan kedermawanan. Jalan dakwah yang ditempuh Wali Songo melalui proses asimilasi dan sinkretisme antara Islam yang terbuka, luas, dan akomodatif dengan agama Islam Nusantara, yakni Kapitayan. Sebagai penganut animisme, dinamisme, dan pemuja dewa-dewa Hindu-Buddha, tanpa terlibat konflik yang berarti, dakwah dikemas dalam bahasa yang bijak, diramu dalam ajaran yang sederhana, dan disesuaikan dengan pemahaman masyarakat sesuai dengan adat dan kepercayaan setempat. Strategi dakwah ini yang ditempuh oleh para Wali Songo di Pulau Jawa pada abad ke-15 dan 16, tepatnya di pantai utara Pulau Jawa, yaitu Surabaya, Gresik, Lamongan, Tuban di Jawa Timur, Demak, Kudus, Muria di Jawa Tengah, dan Cirebon di Jawa Barat. Seiring dengan merosot dan berakhirnya dominasi Hindu-Buddha dalam budaya Nusantara dan gencarnya aktivitas dakwah Wali Songo, maka Islam jadi lebih mudah tersebar ke seantero Jawa, bahkan ke luar Jawa. Di bidang pendidikan, asimilasi dilakukan para Wali Songo dalam pengembangan pesantren, pesulukan, peguron yang terbuka bagi seluruh masyarakat. Menurut Jaini Ajis, bentuk ini merupakan pengambil alihan dari bentuk pendidikan sistem biara, asrama, dan dukuh yang dipakai para pendeta dan biksu untuk menuntut ilmu pengetahuan sebagai guru bakti yang berisi tata tertib, sikap hormat, dan sujud bakti yang wajib dilakukan para siswa kepada guru rohani. Ada pula yang menyebut sistem itu sebagai pengambil alihan dari lembaga pendidikan Siwa Buddha yang sudah diadaptasi dengan ajaran Islam. Konsep dukuh oleh para Wali Songo kemudian disebut pesantren atau tempat belajar santri. Istilah santri itu sendiri diambil dari istilah sastri yang belajar kitab suci atau sastra. Konsep guru bakti sendiri oleh Wali Songo diisi dengan tata krama dan etika belajar dari kitab Ta'lim Muta'alim karangan Syekh Az-Jarnuji.
Media seni juga menjadi sarana dakwah yang cukup efektif bagi Wali Songo. Melalui nyanyian religi, selawatan, pepujian, dan tembang rakyat seperti Kinanti, Pucung, dan Mas Kumambang, mereka memasukkan ajaran-ajaran Islam. Begitu pula pertunjukan wayang yang kala itu digemari masyarakat, dijadikan sebagai sarana pemenarik. Namun cerita wayang yang semula bernuansa Hindu-Buddha diganti para Wali Songo dengan kisah para nabi dan rasul. Tauhid, akhlak, tasawuf, dan ajaran Islam lainnya, tokoh dan kejadian dalam wayang hanya sebagai simbol yang diberi tafsiran filosofis sesuai dengan tafsiran ajaran Islam. Sementara itu, pemanfaatan seni arsitektur juga pernah ditunjukkan Wali Songo. Dalam hal ini Sunan Kudus, contohnya dua bangunan Menara Kudus dan lawang kembar masjid yang tak lain merupakan perpaduan kompromistis antara arsitektur Islam dengan arsitektur setempat yang bernuansa Hindu. Perpaduan unsur lokal dengan tradisi Islam sekaligus bukti toleransi yang tinggi. Tampak dalam cerita legendaris Sunan Kudus yang melarang warganya memotong hewan sapi yang tak lain merupakan hewan yang dihormati para penganut Hindu. Ada pula kisah yang menuturkan bahwa sewaktu tersesat di hutan dan kehilangan jalan hingga petang sepulang dakwahnya, Sunan Kudus mendengar suara genta yang ternyata berasal dari sekawanan sapi yang sedang berjalan. Sunan Kudus pun lalu mengikuti kawanan sapi itu hingga tiba di sebuah desa. Merasa sangat berhutang budi, Sunan Kudus melarang pengikutnya memotong hewan tersebut, termasuk saat lebaran Idul Adha, dan menggantinya dengan kerbau. Itu pula yang menyebabkan di daerah Kudus hingga sekarang sulit ditemukan makanan olahan daging sapi, karena warga tidak berani melanggar larangan Sunan Kudus. Selain itu, tradisi-tradisi keagamaan yang sudah berkembang di masyarakat tidak ditentang secara frontal oleh para tokoh Wali Songo. Sebagaimana usulan Sunan Kalijogo, adat dan tradisi Jawa dan langsung dilarang dan dihentikan, sebab menurutnya akan menyebabkan masyarakat lari dari para ulama. Adat istiadat itu justru diberi warna atau unsur Islam. Tradisi bancakan atau sesaji yang dipersembahkan di tempat angker misalnya diganti dengan kenduri atau tahlilan yang berisi kiriman doa kepada leluhur dengan menggunakan doa-doa keislaman. Demikian pula tradisi-tradisi lain seperti mitoni atau 7 bulanan usia kehamilan diubah para Wali Songo dengan acara syukuran, keselamatan, dan sedekah makanan kepada fakir miskin, dan masih banyak lagi tradisi lain yang masih dipertahankan tetapi diberi warna Islam. Berkenaan dengan tradisi lama yang dipertahankan Sunan Kalijogo, dikisahkan dalam sebuah musyawarah di Masjid Agung Demak, Sunan Ampel sempat menyampaikan apakah di kemudian hari tidak dikhawatirkan bahwa adat istiadat dan upacara lama itu dianggap ajaran Islam. Jika hal ini dibiarkan nantinya akan jadi bid'ah. Sunan Kudus coba menjawab kekhawatiran Sunan Ampel. Saya setuju dengan pendapat Sunan Kalijogo. Adat istiadat lama yang masih bisa diarahkan kepada ajaran tauhid, kita akan beri warna Islam. Sedangkan adat dan kepercayaan lama yang jelas menjurus kepada kemusyrikan, kita akan tinggalkan. Sebagai contoh gamelan dan wayang kulit, kita bisa memberi warna Islam sesuai dengan selera masyarakat. Adapun kekhawatiran Kanjeng Sunan Ampel, saya mempunyai keyakinan bahwa di kemudian hari akan ada orang yang menyempurnakannya. Sepintas kedua pendapat itu bertolak belakang, namun sejatinya mengandung hikmah yang mendalam dan tujuan yang sama. Sunan Ampel menginginkan Islam langsung disiarkan secara murni dan konsekuen agar umat Islam tidak tergelincir pada bid'ah dan syirik. Sementara Sunan Kalijogo dan Sunan Bonang menginginkan Islam disebarkan secara bertahap, dan cara itu terbukti cepat diterima masyarakat berkat usaha asimilasi di tangan Sunan Kalijogo dan Sunan Kudus. Penduduk Jawa secara sukarela berbondong-bondong masuk Islam. Naskah yang berisi diskusi Sunan Ampel dan Sunan Kudus ini tertulis dalam dokumen perpustakaan Leiden di Belanda. Menurut Darul Aqsa, tokoh Wali Songo yang menginginkan untuk lebih menjaga keaslian Islam dipelopori Sunan Ampel dan Sunan Giri, sedangkan yang memilih untuk memanfaatkan tradisi lama dipelopori Sunan Kalijogo dan Sunan Giri.
oleh Muhammad Tatam Wijaya. Wallahu a'lam bishawab. Like and share.